Gunung Munara di bumi Rumpin begitu mempesona, menggoda hati untuk kita dekati. Hasrat begitu kuat merambat, bercumbu mesra dengan indahnya alam sekitar, berpeluk erat menggapai mimpi penuh angan bayang misteri. Getaran-getaran sejarah terlihat samar menutup diri, menunggu alam bersabda, menunggu titah sang waktu, setia membalut kisah, sunyi dalam gelaran permadani suci nan sakral. Dari sinilah kisah peradaban dimulai, silih wangi digelar di alam persada, menunaikan tugas sucinya. Sang alam pun bersaksi, hingga kini gaung namanya tak pernah padam, mengguncang seantero Nusantara tanpa sangkal. Dia bagaikan cahaya kilat melesat cepat dari gunung ke gunung lainnya, meninggalkan jejak misteri untuk kita sibak tabirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sahabat Akarimba dimanapun Anda berada, baik yang nyata maupun yang gaib. Pada eksplorasi kali ini, tim Akarimba mencoba mengurai secuil kisah misteri napak tilas jejak sang legendaris Prabu Siliwangi di Gunung Munara. Gunung Munara adalah sebuah gunung yang terletak di sebelah barat Kabupaten Bogor. Gunung ini terletak 40 km dari barat daya Jakarta dan 12,1 km di sebelah barat dari daerah Parung, tepatnya di daerah Rumpin, Bogor. Titik tertinggi adalah 580 meter di atas permukaan laut. Gunung Munara merupakan telahan masyarakat Sunda karena bentuk batu yang menjulang tinggi, nampak seperti menara. Hampir semua pegunungan menjadi tempat hunian para leluhur kita. Siliwangi ibarat angin, bagai kilat dan penuh petualangan. Beliau senantiasa berpetualang dari satu tempat ke daerah lainnya dan selalu meninggalkan jejak batu tulis atau batu berbentuk lingga. Batu tulis yang merupakan tanda warisannya. Juga goa, peninggalan-peninggalan itu selalu berdekatan dengan sungai dan pegunungan. Karena dari alam itulah selalu diharapkan dapat mendukung ekosistemnya. Semua peninggalan itu diawali dari Rumpin dan Ciampea di daerah Bogor. Gunung Munara merupakan tempat pertama yang mereka huni. Dari sanalah awal kehidupan masyarakat yang menurunkan keturunan kelak bernama Siliwangi. Gunung Munara menyimpan banyak misteri
petilasan, juga peninggalan sejarah. Inilah beragam misteri yang menyelimuti Gunung Munara. Di antaranya, petilasan Sikabayan. Yang kedua, Goa Soekarno. Yang ketiga, Gadogan Kuda Sultan Hasanuddin. Yang keempat, Batu Bintang. Yang kelima, Batu Ajan. Untuk lebih jelasnya, mari sama-sama kita ikuti obrolan santai kami bersama Bapak Mansur, tokoh sekaligus pengurus Gunung Munara. Sahabat Akarimba, saat ini saya ditemani dengan Abah Mansur selaku penjaga Gunung Munara. Abah, mohon izin, saat ini kita ada di pos keberapa nih, Bah? Ini pos ke-7. Pos ke-7 di tempat Pak Karno. Oh, ke tempat Pak Soekarno, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Abah, ingin tahu nih, Bah, cerita tentang Gunung Munara, baik dari sejarahnya, napak tilas leluhur kita yang ada di Gunung Munara itu sendiri. Oh iya. Karena awalnya Gunung Munara itu didatangin anak Mbak yang sesarek Pidatulus Cirebon yang namanya Sultan Hasanuddin. Gitu. Sultan Hasanuddin kemudian tirakat di gubuknya 41 hari. Di gubuk 41 hari. 41 hari. Ketemu dengan beliau Pak Karno sebelum dunia merdeka, beliau juga di gubuk ini Pak Karno nih. Yang tadi gua yang di bawah. Pak Karno di bawah. Nah dia pun juga sama, alhamdulillah dia bermohon kepada Allah, karena kalau di kota kan nggak husu, kalau di sini kan husu. Dia bermohon kepada Allah supaya merdeka. Nah Sultan Hasanuddin juga pulang, cuman Sultan Hasanuddin ke Cirebon, dia menitipkan ke Ibu Ratu Denok. Karena Ibu Ratu Denok itu putrinya Sultan Hasanuddin. Nah untuk ini, Bah, yang tadi kan kita sempat mampir juga ke petilasan Prabu Siliwangi, raja kerajaan dari Pajajaran. Nah itu awal mulanya beliau pertapa di sini. Nah Gunung Munara itu raja singa yang dipilih oleh Prabu Siliwangi yang megang. Jadi harta kekayaan Prabu Siliwangi di Jawa Barat dia yang megang. Awalnya dia di Gunung Munara. Gunung Munara itu pusat keseluruhan. Wali Songo itu pusat musyawarahnya di sini. Dan lagian ada gudangnya Mbah Eyang Prabu Siliwangi. Yang rumahnya di sono yang di belakang warung tuh. Itu rumahnya, berikut dapurnya, tapi gudangnya di belakang warung. Secara goibnya, Bah, ya? Goibnya. Oh gitu. Hal-hal mistis yang ada di Gunung Munara ini yang Abah tahu, yang sering misalnya pendaki ataupun peziarah yang ditemukan itu banyak nggak sih, Bah? Iya, di sini juga banyak sekali ya? Banyak. Abah aja bawa kemarin belum lama nih sebelum puasa. Karena mungkin itu orang kotor tuh nggak itu ya, karena dibawa Abah. Biarin dia mau apa, kayak kan Abah yang mimpin. Itu alhamdulillah dia ditemuin, mungkin itu di dekat Abah lihat duluan ular di sini. Nah terus begitu kan kita mau menuju ke sini, ular ini ke sini ngilang, ketahuan ngilangnya tanpa bakaran, ngilang aja itu. Kalau ini, Bah, satu lagi batu bintang ya. Nah batu bintang itu kalau yang sahabat tahu ada sejarahnya nggak, Bah? Nah sejarahnya begini, batu bintang itu sejarah beliau tangan kanannya Pak Karno, itu namanya Pak Kiai Haji Sapengi. Itu di bawah batu ada kuburan Pak Kiai Haji Sapengi. Pesan-pesannya untuk sahabat Akarimba ataupun para pendaki di Gunung Munara ini apa, Bah? Nah pesan-pesannya kalau mau ada naik ke Gunung Munara, ke satu jangan bawa minuman alhamdulillah, minuman keras ya, sesuai dengan pelaturan di sini ya. Jangan bermacam-macam. Sahabat Akarimba, cukup sekian obrolan saya dengan Abah Mansur. Yang ingin ziarah ke Gunung Munara ataupun camping, terutama siapkan fisik, mental, dan juga pesan Abah tadi, ketika ingin ke sini janganlah kita sombong dan juga
harus ikut menjaga dan melestarikan Gunung Munara ini. Ya, salam cinta leluhur Nusantara. Senja mulai bergerak berganti waktu. Kami pun bergegas pulang. Di sudut jalan terdengar riuh candaria bocah mandi di kali, menutup perjalanan kami di Gunung Munara ini. Semoga lelahnya kami dapat menyegarkan Anda. Semoga hausnya kami dapat menghilangkan dahaga rindu Anda pada sang leluhur. Semoga keringat kami menjadi nilai kebahagiaan untuk Anda semua. Semoga jejak kaki sang leluhur terus menjadi inspirasi kita bagi para pencari dan pencinta leluhurnya. Mbah Jagat Nurjati mengatakan, kecerdasan spiritual hadir karena gabungan antara kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosi, berkolaborasi dengan hakikat Esa Kekasih yang mengendalikan jagat kecil, yakni air, api, tanah, dan angin. Hakikat Esa, hakikat kekasih pemilik jagat raya, dialah guru sejati, Nur Muhammad. Ingat, tugas kita membesarkan namanya. Wakil-wakil sucinya, jangan sampai nama kita lebih besar dari namanya. Wallahu a'lam bishawab. Salam cinta leluhur Nusantara. Wabillahi taufik wal hidayah, warido wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.